Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak dosen Miftahul Rahman dan rekan-rekan Mas Zainuddin dan Mas Ari Irman. Kali ini saya dan rekan-rekan bersama dua rekan saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas sebagai tugas ujian akhir semester dengan judul pengaruh lembaga syariah terhadap investasi emas yang disusun oleh kami bertiga, dan nanti di tiap penjelasan akan kita urai sedikit demi sedikit apakah investasi emas dapat menjadi instrumen yang bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat. Oke, sebelum saya tampilkan slide, mungkin saya bagi untuk presentasinya. Jadi yang bab 1 dan bab 2 ini nanti Mas Ari, bab 3 dan bab 4 nanti dari Mas Jai, lanjut ke bab 5 sekaligus penutup nanti dari saya sendiri. Seperti itu. Mohon izin untuk share screen ya. Mas Ari, Mas Jai sudah kelihatan untuk screen-nya? Sudah, Mas. Aman. Ya. Baik, untuk bab 1 dan 2 silahkan pada Mas Ari. Terus penuhnya saya serahkan ke Mas Ari, silahkan. Oke, terima kasih Mas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ari Rahman. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang investasi emas. Investasi emas ini merupakan investasi yang menjanjikan pada saat ini. Selain nilainya cenderung stabil, emas juga dapat menjanjikan keuntungan di masa yang akan datang karena nilainya akan semakin tinggi di pasar emas. Nah, di sini ada lembaga syariah. Lembaga syariah ini lembaga yang akan mengatur masalah investasi emas dan praktiknya. Nah, di dalam praktik ini diatur oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Namun, di sisi lain, upaya spekulasi ini dapat merugikan nasabah dan bank itu sendiri disebabkan fluktuasi harga emas yang cenderung naik dan turun. Untuk inovasi dan pengembangan produk bank syariah merupakan sebuah keharusan disebabkan praktik ekonomi yang semakin kompleks sehingga diperlukan produk yang mampu bersaing dan layak jual. Namun, di sisi lain, syariah compliance harus diwujudkan supaya bank syariah tidak disamakan dengan bank konvensional dan praktiknya. Dan lembaga ini diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam harga karya ilmiah ini adalah bagaimana lembaga syariah mengatur investasi emas. Tujuan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui sejauh mana manajemen syariah mengatur investasi emas. Dan untuk manfaat, 1. Menjadi acuan bagi DSN MUI dalam menganalisa aplikasi praktik kedai emas di perbankan syariah, termasuk kesesuaian antara fatwa yang ditetapkan dan dipraktikkan di perbankan syariah. Kedua, masukan bagi praktisi perbankan syariah dalam menjalankan gadai emas yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat secara optimal bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi. Oke, di bab 2, landasan teori atau investasi emas. Emas merupakan unsur kimia dalam tabel periodik memiliki simbol AU atau bahasa latinnya itu aurum. Dan nomor atom yang dimiliki emas adalah 79. Dan emas itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu emas batangan ya, yang sering digunakan untuk investasi dalam bank syariah. Yang kedua, emas logam seperti koin emas, sama jadi sifatnya seperti emas batangan ya. Itu cenderung disimpan di sebuah bank ataupun diinvestasikan. Dan yang ketiga itu emas perhiasan. Emas perhiasan itu seperti emas yang kita pakai sehari-hari. Contohnya seperti cincin, anting, gelang, dan kalung.
Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Untuk kelebihan investasi emas ini, emas memiliki likuiditas yang tinggi, yang berarti emas mudah untuk dicairkan ke dalam bentuk uang tunai dalam waktu yang relatif singkat dan cepat, dan secara lebih mudah dibandingkan instrumen investasi yang lain, termasuk seperti rumah, mobil, motor, itu membutuhkan proses pada saat kita membutuhkan dana dadakan ya, seperti itu. Itu kelebihan dari emas. Yang kedua, investasi emas ini terbebas dari pajak. Selain terbebas dari pajak, keuntungan didapat dari selisih harga saat membeli dan menjual itu terkadang lebih besar. Contohnya saat kita membeli emas pada tahun 2010 dan menjualnya pada saat 2020, maka keuntungannya itu akan berlipat ganda, apalagi kita menjualnya di saat emas menaik ya. Yang ketiga, harga emas itu kelebihannya cenderung stabil, bahkan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sehingga pada saat kita menjual, itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih berlipat ganda ya, lebih baik. Yang keempat, itu emas itu melindungi investor dari inflasi. Sebab jika terjadi inflasi, emas akan melindungi kekayaan pemiliknya dibandingkan dengan investasi yang lain berkaitan dengan uang atau dolar ya. Pada saat seperti dahulu tahun 98, pada saat krisis moneter itu semua anjlok, maupun investasi lain terkecuali emas. Nah, di sini kita akan membahas kekurangan dari investasi emas. Untuk yang pertama, risiko kehilangan emas itu cukup tinggi ya, apabila emas tersebut berbentuk perhiasan, seperti cincin, kalung, anting, itu biasanya yang sering digunakan oleh perempuan atau ibu-ibu ya. Risikonya itu seperti dijamret, pencurian, perampokan, itulah dari kekurangan dari investasi emas yang golongannya itu perhiasan, ya, aksesoris. Yang kedua, harga emas cenderung melambat ketika kondisi ekonomi negara stabil. Emas itu cenderung akan melambat untuk kenaikannya, dikarenakan kondisi ekonomi sedang baik-baik saja, maka akan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi secara wajar. Nah, ketika saat stabil ekonomi dari negara tersebut, maka harganya itu tidak akan cepat naik, karena konsumsinya itu secara stabil. Yang ketiga, emas mempunyai risiko berfluktuasinya harganya setiap hari. Risiko ini disebut dengan investasi data time series. Ya. Lanjut, untuk emas tidak cocok dijadikan investasi jangka pendek. Ya. Kalau emas itu sepertinya tidak bisa untuk investasi jangka pendek karena harus membutuhkan jangka panjang ya. Semakin kita investasi semakin lama, maka keuntungan yang kita peroleh akan semakin banyak. Apa itu syariah? Agar pemahaman mengenai hal tersebut utuh dalam penggunaan sehari-hari, istilahnya syariah identik dengan fikih Islam untuk menunjukkan kepada ajaran Islam. Jadi lembaga syariah itu dalam segi bahasanya itu antara syariah dan fikih. Terdapat perbedaan isi. Ya, akar kata syariah berasal dari kata bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui, jalan menuju sumber air. Dalam pengertian teknis kata ini berarti sistem hukum dan aturan perilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Oke. Lembaga syariah ini di dalam investasi dua itu dibagi menjadi dua ya. Yaitu Al-Barakah dan Islamic Gold Company. Sama, dibagi menjadi dua. Ada dua, maksudnya ada dua lembaga yang menaungi lembaga syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian Syariah. Oke. Sejauh mana mengatur investasi emas? Kita kan yang pertama itu prinsip syariah investasi emas itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama ada qard, ran, dan ijarah. Semua itu berarti masuk ke bahasa Arab ya intinya. Yang kedua, acuan investasi emas itu satu, Undang-Undang Perbankan Syariah. Yang kedua, Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Keuntungan investasi emas di lembaga syariah itu satu, tidak terbuka secara umum.
hanya untuk beragama Islam. Jadi untuk yang non Muslim itu untuk saat ini memang tidak diperkenankan ya, tidak diperbolehkan. Dan yang kedua itu tidak berbunga, tidak seperti bank-bank yang lain. Jadi kita mengacunya kepada prinsip agama Islam. Oke. Ya, untuk karakteristiknya bank syariah yang utama itu larangan riba dalam berbentuknya ya. Kita jadi ibaratnya itu tidak seperti bank komersial yang lain, tidak berbunga. Jadi beriba itu jauh dari ajaran Islam ya. Yang kedua diperkenankan dua transaksi dalam satu akad itu tidak boleh diperkenankan. Tiga, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang. Jadi berbeda dengan harga yang lain. Misalnya ke orang ini menjual sekian, ke orang ini menjual sekian. Yang ketiga itu tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. Empat, konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas. Uang sebagai alat tukar. Yang terakhir itu tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang, time value of money. Oke, mungkin sekian dari saya. Cukup. Terima kasih banyak Mas Ari atas pemaparannya. Baik, lanjut ke bab 3 dan bab 4 ini akan dilanjutkan oleh Mas Jainuddin. Waktu kami persilahkan. Oke ya, lanjut. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jainuddin. Ya, saya salah satu dari kelompok ini. Dalam hal ini saya akan menerangkan bab 3 terkait metode penelitian. Ya, jadi metode penelitian ini yang kita ambil pada penelitian ini adalah tentang deskriptif kualitatif. Ya. Jadi yang kita gunakan adalah untuk mengetahui sejauh mana lembaga syariah menyelenggarakan kegiatan investasi berbasis syariah. Gitu ya. Nah, tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan investasi emas di lembaga syariah. Jadi, penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai artikel dan Google yang berkaitan dengan investasi ini. Ya. Terus, data dan sumber data. Nah, data yang kita gunakan di sini adalah data sekunder. Jadi, berupa dokumen atau jurnal yang kita dapatkan dari Google ya atau dari bersumber buku lainnya. Sumber datanya sama ya. Kita titik fokuskan di jurnal-jurnal yang berkaitan dengan investasi emas berbasis syariah gitu. Ya, jadi sumber data dan datanya adalah itu. Nah, yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Jadi teknik itu kita sangat simpel, kita hanya mengumpulkan data-data ataupun dokumen-dokumen dari artikel yang berbasis investasi emas syariah. Nah, dari situ kita pelajari dan kita teliti, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Di mana hasil yang pertama adalah meningkatnya jumlah nasabah. Ya, dalam peningkatan jumlah nasabah, hal yang dibahas oleh kita adalah pertama kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah. Nah, karena biar gimana pun kalau misalkan masyarakat itu tidak percaya, ya peningkatan jumlah nasabah itu tidak akan terjadi. Nah, yang kedua adalah fasilitas dan layanan yang ditawarkan. Karena fasilitas dan layanan itu sangat berpengaruh ya terhadap semua lembaga yang sifatnya pelayanan terhadap masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah perkembangan teknologi digital yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas ya. Apalagi sekarang teknologi sudah banyak ya, sudah bisa diakses di mana saja ya. Syaratnya ya kita ngerti teknologi, punya HP selesai. Kita bisa melakukan investasi syariah dimanapun dan kapanpun. Nah, yang selanjutnya adalah peningkatan volume transaksi ya. Pada tahun 2018, volume transaksi investasi emas Bank Syariah Indonesia hanya mencapai 1 triliun. Namun pada tahun 2023, volumenya naik ya secara drastis menjadi 10 triliun. Nah, di sini pembahasannya adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi emas. Ya, karena kalau saya pahami di lingkup masyarakat itu adalah mereka sekarang itu lebih condong untuk membeli emas bukan untuk digunakan melainkan untuk investasi ya karena mereka melihat emas itu setiap harinya ya
harga itu selalu ada kenaikan. Yang kedua adalah fasilitas dan layanan yang ditawarkan lembaga syariah. Oh, ini juga sangat luar biasa ya. Karena sekarang kalau nggak salah itu ada di salah satu lembaga syariah yang membuka layanan ya atau fasilitas di mana kita bisa berinvestasi berapapun ya. Ketika nanti sudah bisa mencapai berapa gram, itu bisa diambil berbentuk batangan atau lainnya. Terus yang peningkatan pangsa pasar ya. Jadi pada tahun 2018 itu pusat pasar investasi emas Bank Syariah Indonesia hanya mencapai 10%. Namun pada 2023 menjadi 25%. Nah, ini kenaikan ini karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah itu sekarang makin tinggi. Ya, kedua fasilitas dan layanan yang ditawarkan pun sangat bermacam, dan yang selanjutnya adalah perkembangan teknologi digital memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Jadi saya pribadi pun kadang suka kalau misalkan punya duit lebih 1.000, 2.000 sampai 5.000 itu bisa diinvestasikan berupa emas gitu kan. Jadi sekarang itu sangat mudah. Nah, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah. Nah, lembaga syariah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam ya. Apalagi mayoritas di kita itu beragama Islam. Nah, yang telah diakui dan masyarakat Indonesia, hal ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk berinvestasi di lembaga syariah. Jadi, lembaga syariah ini adalah salah satu lembaga yang benar-benar dipercayai sampai sekarang sama masyarakat untuk melakukan transaksi berbasis syariah. Ya. Terus fasilitas dan layanan yang ditawarkan lembaga syariah. Jadi lembaga syariah menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan masyarakat untuk diinvestasikan emas seperti tabungan emas, deposito emas, reksadana emas, emas batangan. Fasilitas inilah yang membuat masyarakat itu cenderung ingin berinvestasi emas ya. Nah, terus yang selanjutnya perkembangan teknologi digital. Masyarakat dapat berinvestasi emas secara online melalui aplikasi atau website lembaga syariah. Jadi sekarang benar-benar kita ngerti HP, kita tahu teknologi, ini bisa kita akses dimanapun ya kan, seperti itu. Syaratnya cuma itu doang. Ya. Terus perkembangan ekonomi dan masyarakat Indonesia, peningkatan literasi keuangan syariah, kebijakan pemerintah akan mendorong peningkatan minat masyarakat untuk berinvestasi termasuk investasi emas. Ya. Karena emang benar-benar investasi emas ini sekarang lagi naik daun lah ya. Seperti itu. Ya, selanjutnya akan saya serahkan ke Mas Putra Pratomo, silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mas Jainuddin. Kita akan masuk ke penutup, bahwa investasi emas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap lembaga keuangan syariah, baik dari segi pertumbuhan, profitabilitas, maupun kualitas layanan. Namun, investasi emas juga dapat menjadi spekulatif jika tidak dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, lembaga keuangan syariah juga tentu perlu mengatur investasi emas dengan cermat agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berikut ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam pengaturan investasi emas, yaitu tujuan untuk kebutuhan pokok, bukan untuk spekulasi, dan jangka waktu juga perlu dibatasi agar tidak memberikan peluang bagi spekulan untuk menunggu kenaikan harga emas. Bank syariah juga perlu menerapkan prinsip jual beli tunai atau bahasa Arabnya murabahah dalam transaksi gade emas. Dengan pengaturan yang tepat, investasi emas dapat menjadi instrumen yang bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat secara luas. Saran adalah promosi aktif kepada masyarakat ya, tentunya dari lembaga terkait keamanan, jaminan, dan keabsahan dari investasi emas tersebut. Dan tentunya lembaga syariah yang bersangkutan memanfaatkan dan memaksimalkan era teknologi dengan aplikasi digital sebagai wadah investasi. Jadi sudah sangat mungkin
di seluruh penjuru Nusantara, baik mereka yang di pesisir itu selama mereka terjangkau dengan akses jaringan dan teknologi, saya kira ini akan menjadi tren positif untuk lembaga syariah, khususnya dalam kegiatan investasi emas. Demikian apa yang telah disampaikan oleh saya dan rekan saya, Mas Ari dan Mas Jainuddin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.